Aslinya seram itu. Lihat yang mantau sama yang ngikutin ini, yang tadinya nggak kelihatan nengok ke belakangnya entah tahu siapa, jadi kelihatan wujudnya. Yang ini seram, gondrong gitu ya, sama yang ini juga gondrong. Sambil ketakutan gitu, mandilah 1 siwur, 2 siwur, 3 siwur, pas cengkat ada di depan. Siapa? Yang mantau. Terus ada kejanggalan lagi. Kejanggalan lagi nih. Kejanggalan laginya gimana? Pas pada bangun tidur pagi-pagi nih, mau berdiri, nengok, lah kok ada sesajen gitu. Seperti suara kuntilanak gitu. Tapi nggak dilihat ke atas, cuma dengar suaranya aja. Seperti apa? Ya kayak yang menggigit gitu. Suara ketawa. Ketawa, kuntilanaknya ketawa ya. Sampai tuh merinding, sekarang juga merinding. Sekarang merinding. Merinding sekarang merinding. Berarti ngikutin berarti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita masih berada di seputaran Pangandaran. Nah, saat ini kita sedang duduk di sebuah tempat nongkrong atau kafe. Namanya adalah Sunway Sunday. Nah, menu-menunya itu lengkap. Menu-menunya lebih mendominankan kepada burger. Burger yang bervariasi. Rasanya enak maknyos. Di mana lokasinya? Tepatnya dekat dengan Bundaran Cikembulan, yaitu tepatnya di daerah Pantai Barat ya. Ya, Pantai Barat Pangandaran. Jadi kalau misalkan Sobat MM nih mampir nih, saya mau makan burger di mana? Makan burgernya jangan jauh-jauh. Itu di dekat Bundaran Cikembulan, Pamugaran ya. Iya, Pamugaran. Nah, itu pokoknya jenis kopinya variasinya banyak. Burgernya juga enak, maknyos banget pokoknya. Ini dia makanannya, ini dia burgernya. Ini asik banget ya, kita bisa lihat sini. Wow, ini nikmat banget, ini maknyos banget. Nah, saya mau ingatkan lagi nih Sobat MM sekalian, Malam Mencekam upload di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Itu tepat di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan satu lagi yang saya mau informasikan, eksklusif kita akan berikan kenang-kenangan, yaitu kaos dari Malam Mencekam. Dan ini spesial eksklusif buat narasumber. Oke, di sebelah kiri saya sudah hadir seorang narasumber. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanya apa sih kisah yang akan diceritakan. Kang Sarangsa, sama siapa namanya Kang? Perkenalkan dulu ya, nama ya. Saya Irwan, Kak. Namanya Irwan ya. Bisa dipanggil juga Jepret. Jepret. Ya. Kenapa panggil Jepret nih? Ya, karena tukang jepret-jepret. Oh, fotografer jepret-jepret. Iya, jadi aktivitas fotografer dong? Aktivitas saat ini fotografer. Ya. Udah lama? Udah hampir berapa tahun sih? Awal 2015 akhir. 2015 akhir gitu ya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan ya. Nah, ada nggak hasil-hasil fotografernya itu, hasil-hasil fotonya itu ada nggak? Ada. Itu di mana tuh? Bisa disebutin? Bisa di Instagram ya. Ada di Instagram ya, ada IG-nya ya. Namanya apa? Wan Jepret. Namanya Wan Jepret. One Jepret double T. Oh, One Jepret double T ya. Double T. Ya. Nanti mungkin bisa ditulis di sini ya. Ya. Nah, disitulah hasil dari karya jepretannya Kang Iwan ya. Iya, Kang Irwan iya. ya. Oke Kang,
Nah ini kita mau cerita sebuah kisah yang mengandung mistis atau goib ya. Ya. Itu benang merahnya sebenarnya apa nih? Ceritanya gimana? Ceritanya waktu itu teh ya sampai sekarang masih teringat ya di ini apa di hati, pikiran hati. Jadi seperti unek-unek atau gimana itu cerita itu. Ya ada yang bilang dulu teh katanya kamu mah nggak bisa dapet jodoh. Oh ada yang bilang Ya. bahwa Kang Irwan atau siapa nih? Ya. Kang Irwan nggak akan susah dapet jodoh. Iya susah dapet jodoh. Terus larinya kemana nih? Larinya ya saya pikir-pikir lagi ya sampai sekarang sih belum dapet yang benar-benar. Ya alhamdulillah sekarang tapi ada ini. Udah ada jodoh. Ya mudah-mudahan ada jodohnya itu Iya. ya. Sekarang mudah-mudahan jodohnya. Ya Jadi lagi karena nggak dapet jodoh sampai lari ke pengobatan gitu? Pengobatan awalnya sih enggak Ya? awalnya enggak, terus ya bertanya-tanya tapi enggak ada efeknya, reaksinya gimana pun enggak ada. Oke, nanti tahan dulu ceritanya. Nanti kita akan kisahkan ini dari mulai awal perjalanan kenapa Kang Iwan seperti ini sampai di akhir ceritanya ya. Oke Sobat MM, simak cerita yang akan dikisahkan oleh Kang Iwan ini mengenai perjodohan. Jangan kemana-mana, tetap di Malam Mencekam. Oke Sobat Malam Mencekam sekalian, kita langsung dengar cerita dari Kang Irwan ini. Kang Irwan, gimana ceritanya nih? Awal ceritanya dan tahun berapa ini kejadian? Awal ceritanya pada tahun 2014, akhir 2014 saya dapat BBM dari teman. Teman itu ngajak minta antar nih ke suatu daerah dan tahu-taunya saya antar udah antar ke sang paranormal. Nah, temen lah yang mau konsultasi. Udah gitu ditanya, ini siapa yang mau konsultasi? Kamu atau ini? Kamu ya? Bukan saya. Teman, oh saya cuma nganter dia. Tapi si siapa ibu, namanya teman? Si Acep. Si Acep. Iya, si Acep. Nah, padahal masih Acep ya, tapi dia si ibunya nunjuk ke saya, kamu bukan, ke si Acep. Padahal masih Acep, bukan saya. Si Acep lah masuk ya, konsultasi ke si ibu itu, kan cewek ya, paranormalnya cewek. Si Acep udah tanya-tanya, nggak tahu nanya apa kan di dalam, saya mah di ruang tamu Pak itu ya. Nah, dia keluar, coba kamu, yuk ikut masuk. Saya mah nggak akan gimana-gimana Bu, coba masuklah aku. Jadi gimana Bu? Saya suruh masuk. Coba kamu menghadap. Gak banyak tanya. Tengkurap lah saya. Udah tengkurap nih. Terus ditanya sama dia, ada yang beda pada diri kamu? Bedanya gimana Bu? Kamu susah dapet cewek ya? Dibilang susah, gampang. Dibilang gampang, susah. Ikan bingung. Saya tuh bingung di situ. Udah ditanya gitu, terus ditanya soal cewek. Udah gitu. Coba kamu tengkurap. Emang gimana? Saya lihat kamu ada yang menghalang pada diri kamu, ada yang menghalangin. Wah, diamlah. Saya ikutilah apa kata suruh dia. Jadi saya tengkurap. Bentar ya, tunggu dulu ya. Iya Bu. Ya ambil seperti batu. Di sini ditaruh di punggung. Ditaruh di punggung. Batu ya, ini bukan apa-apa. Segede gini, batunya segede gini. Segede burger ini. Iya, segede burger ini ada. Disimpanlah di sini. Mutar.
si batunya mutar itu. Saya kaget, kenapa kok batu bisa mutar gitu kan. Kamu kalau pengen hilang, si yang menghalangi kamu ini buat dapetin jodoh itu, besok kamu harus balik lagi ke sini. Mau apain bu? Mau ngapain gitu ya? Mau ngapain? Kamu harus bawa persyaratan. Persyaratannya apa bu? Bawa ayam putih. Ayam putih. Ayam putih. Putih. Terus bawa sesaji. Yang komplit sesajinya. Kalau nggak bisa gimana bu? Kalau nggak bisa saya ke sini. Kalau nggak bisa ke sini kamu ada cara lagi buat ngilangin ini. Tapi kalau pengen paten kamu harus bawa ini. Persyaratan yang tadi ibu kasih tahu. Nah caranya gimana bu itu? Cara buat nggak bawa sesajen sini biarin kes lah. Ntar di itu apa di kampung saya gitu kan. Kalau saya udah pulang kan dari Pangandaran ke sana jauh tuh ke si tempat paranormal itu. Caranya gini, kamu harus mandi dalam apa itu 7 sumur yang nggak terjamah oleh manusia sama warga. Ya intinya sumur tua gitu, sumur tua kan. Disebutin tempatnya di mana sumur itu? Di kampung saya, harus di kampung saya 7 sumur. Nah, terus saya terus apa lagi, ada lagi nggak? Kata saya nggak ada lagi, cuma itu. Kamu harus bisa melewati rintangannya. Rintangannya apa aja? Ntar kamu tahu sendiri rintangannya. Sama si ibu itu dikasih bekal gitu ya. Dikasih suatu barang, Barangnya tuh seperti bulu namanya kalau nggak salah teh bulu perindu di kain putih sama si keris Semar Mason. Ini kamu pegang, ini kamu jaga, ini kamu rawat. Mengerawatnya gimana bu? Kamu harus dibeli ini. Dibeli pakai uang ke ibu? Enggak. Kamu harus puasa wedalan kamu, puasa Senin Kemis. Ya aku juga jarang puasa kalau puasa Ramadan gitu. Berkata dalam hati. Oh iya bu, kayak gitu mah insya Allah saya laksanakan bu. Nah, udah dikasih itu, terus pulang lah, keluar sama teman. Ya kamu pulang yuk. Udahlah, kok kalah kamu yang konsultasi. Niatnya aku yang konsultasi, kok kalah kamu yang masuk. Pulanglah. Nah terus di rumah nggak bilang ke orang tua, sendiri aja. Saya ngelakuin lah perkataan si ibu itu yang suruh nyari sumur, mandi di sumur tua itu. Saya berangkat dari rumah malam-malam. Jam berapa kira-kira? Jam 12, hampir jam 12-an. Hampir jam 12-an berangkat dari rumah ke tempat sumur itu. Jauh lah perjalanannya, ke hutan lah. Hampir hutan itu kan. Dulunya perkampungan tapi sekarang udah nggak jadi perkampungan, udah kosong itu di tempat itu teh. Turunlah dari motor menuju nyari sumur. Siangnya nggak nyari dulu siangnya. Ke sumur itu, nemulah sumur ke-1. Dari perjalanan ke sumur ke-1 itu ada yang ngikutin. Merinding juga itu Pak. Telanjang. Saya suruhnya posisi sudah telanjang dari motor ke sumur itu, posisi sudah telanjang. Ada yang ngikutin malam-malam. Ngerilah. Seperti apa itu yang ngikutinnya? Yang ngikutinya pas nengok ke belakang nggak ada, nggak tahu halusinasi, nggak tahu apa, tapi jalannya itu kedengaran. Jalan kresak kedengaran. Terus ada yang memantau. Yang ngikutin dari belakang nggak ada. Jadi kelihatan. Mandi seram lah, aslinya seram itu. Lihat yang mantau sama yang ngikutin ini, yang tadinya nggak kelihatan nengok ke belakangnya entah tahu siapa,
Jadi kelihatan wujudnya, yang ini seram gondrong gitu ya, sama yang ini juga gondrong gitu. Matanya berkaca, bukan berkaca-kaca, Merah. bersinar. Merah, bersinar. merah bersinar matanya. Tapi ada seperti ada taringnya. Taring. Ya, hidungnya nggak kelihatan. Ininya bericak gimana gitu. Kondisi Acak-acakan. takut lah pada saat itu. Kondisi takut banget. Tapi demi ngelakuin hal itu buat ngebuang katanya yang menghalangi pada diri saya itu, saya lakukan. Sumur ke-1 beres. Sumur kedua masih aja ini ngikutin. Sumur kedua lebih jauh tempatnya. Caangbulan sih. Saya nggak bawa alat penerangan, nggak bawa senter. Terang bulan. Terang bulan, iya terang bulan itu jauh. Sumur keduanya jauh. Yang ngikutin masih ada. Jalan, yang mantau nggak ada, nggak gitu, nggak tahu, nggak ikut, nggak tahu gimana ya, nggak kelihatannya itu yang mantaunya. Sambil mencari-cari sumur di kampung itu yang sudah nggak ada penghuninya. Nyari, dapatlah sumur kedua. Di sumur kedua lupa, gayungnya nggak kebawa, balik Gayung lagi, ketinggalan. gayungnya ketinggalan. Kenapa? Ya gempur gitu saya takut. Dari sumur ke-1 keduanya itu harus balik lagi, perjuangan lagi, balik lagi, bawa gayungnya itu, embernya dibawa, gayungnya nggak dibawa, balik lagi, ember disimpan, balik lagi. Pas di jalan, perjalanan ke balik lagi bawa gayung, ada yang megat, Ada yang nyegat. ada yang nyegat. Kamu mau ngapain? Saya mau mandi ini di sumur ini. Gak tahu siapa yang nyegatnya. Sosoknya seperti apa? Kakek-kakek pakai baju pangsi yang hitam itu, pangsi pakai ikat. Rada tinggi orangnya, sekitaran 170 meteran tingginya. Berpikir lagi, siapa malam-malam kakek di sini? Nggak kenal. Sama si kakek-kakek itu nggak kenal. Dia bertanya, lagi apa kamu di sini? Saya mau mandi, bah. Itu kondisi nggak malu lagi telanjang itu? Ya malu sambil gini. Saya mau mandi, bah. Kan telanjang. Saya mau mandi, bah. Ngapain mandi malam-malam? Kata bahasa Sunda mah sing eling atuh mana teh. Beting-beting mandi di. Yang bener kamu gitu ya? Iya. Mandi malam-malam. Iya, mandi malam-malam. Udah gitu teh si abahnya. Udah kata bilang sing eling itu. Langsung lah balik badan. Putar. Jadi ngahuleung balik kieu teh. Ngahuleung. Bari mah tadi juga udah takut kan di jalannya juga. Balik lagi udah bawa gayung, sumur kedua. Yang mantau itu ada lagi. Yang mantau yang gondrong itu. Yang matanya menyala-nyala. Iya, yang matanya menyala-nyala itu. Sama yang ngikutin. Pas ada si kakek-kakek itu yang ngikutin nggak ada. Pas nggak ada si kakek itu, pas di sumur yang kedua itu udah nyampe ke sumur kedua kan, yang mantau ada, yang ngikutin ada. Semakinlah ketakutan di situ sumur kedua. Udah takut, gimana ini? Mandi, tetap aja dia mantau sambil matanya merong gitu, atau mandi, hampir beres. Pas mau ngelengkah, dia hampir mau mendekati saya. Yang mantau itu hampir. Yang memperhatikan Iya, itu yang memperhatikan. seolah-olah mendekati. Udahlah berjalan, nyari sumur lagi. Sumurnya nggak tahu di mana. Sambil mencari sumur ketiga itu, mencari-cari lagi. Mudah-mudahan dalam kata hati, mudah-mudahan nggak ketemu siapa-siapa sama si kakek tadi yang nggak tahu siapa ada di depan saya itu kakek-kakeknya. Mencari-cari lagi, akhirnya ketemu sumur ketiga. Sumur ketiga itu ada lagi gangguannya. Berapa lama ketemu sumur ketiga itu? Sampai jam 12:30.
Sumur ketiga sampai jam setengah 1. Jadi kan hampir setengah jam mencari sumur itu. Sumur ketiga nyampe, lihat airnya dalam lah. Tamelnya enggak nyampe. Pas kayak gini, itu kan nggak ada penghalangnya. Kan biasanya ada penghalangnya, itu kan benar gitu. Itu mah nggak ada, kan udah tua gitu ya. Nggak mungkin udah ambruk, nggak mungkin nggak tahu kenapa gitu kan. Yang dilihat ya, iya dilihatnya mah kayak sumur itu, tapi airnya dalam. Emang ada airnya dalam. Si tambangnya juga nggak nyampe pas gini. Ada yang kayak ada yang gini. Ada yang narik. Ya, menarik badan kayak gini. Naik badan. Diam hampir berapa menit? Hampir 4 menit lah. Diam. Sambil memikirkan ini siapa yang megang. Apakah mungkin yang tadi yang mantau saya? Bukan yang mengikuti saya? Apakah yang mantau? Gak tahu siapa, mudah-mudahan dapat air lah ini demi membuang si yang menghalang ini. Dapatlah tambangnya nyampe, dapat air, terus balikan badan, membalikannya badan juga sampai takut itu, takut juga lihat nggak ada orang. Yang mantau pun yang mantau mah masih ada, tapi yang ngikutin nggak ada. Yang mantau masih ada di sebelah sana jauh. Tadinya mau mendekat, sekarang menjauh ke sana. Nah, dari itu mandi. Si kerisnya itu dibawa, masih dibawa. Tapi si bulunya nggak dibawa itu. Si bulu perindu, bulu perindunya nggak dibawa. Si kerisnya dibawa. Ya emang suruh dicemplungin di airnya itu, diginiin. Si keris itu teh semar mesem itu emang kayak semar ya bentuknya, diginiin, baca doanya lupa lagi saya, udah lama itu. Emang dari tadi juga baca doa sambil ketakutan gitu. Mandilah 1 siwur, 2 siwur, 3 siwur. Pas cengkat ada di depan. Siapa? Yang mantau. Tadinya jauh udah ada di depan. Jaraknya berapa meter? Yang tadinya 3 meter hampir 2 atau 1 meter gitu. Kan dekat banget. Balikan mana gini. Udah mandinya udah beres itu ya, mandinya udah beres. Terus gini. Saking takutnya ke dia. Nggak mau lihat. Gini. Pas balikan gini nggak ada dianya. Nggak tahu kenapa, itu mungkin rintangannya ya. Banyak banget godaannya itu nyari sumur itu. Cari sumur lagi, sumur keempat. Cari sumur. Alhamdulillah ke bawah sekarang mah. Si gayungnya ke bawah sama ember itu ke bawah. Nyari lagi. Nemulah sumur dekat pohon besar. Pohon besar, ya kayak sumur, ya kayak mata air gitu ya. Tapi enggak dalam si sumur itu, mata air itu enggak dalam. Tapi bulat kayak sumur. Ada pohon ini, di sini sumurnya. Mandi lagi. Nah, di situ ada kejadian janggal lagi. Kejadiannya seperti harum melati. Pohonnya pohon besar, pohon beringin, harumnya melati. Semakin takut lagi itu malam itu. Aneh ya? Aneh. Banyak godaannya, banyak rintangannya. Mandilah di situ, sambil merinding. Nggak tahu-taunya di atas ada yang berbunyi. Sambil ketakutan gitu. Mandilah 1 siwur, 2 siwur, 3 siwur. Sengkat ada di depan yang mantau.
Di atas pohon. Di atas pohon itu berbunyi seperti suara kuntilanak gitu. Tapi nggak dilihat ke atas, cuma dengar suaranya aja. Seperti apa? Ya kayak yang menggigit gitu. Gitu. Suara ketawa. Ketawa, kuntilanaknya ketawa ya. Sambil mandi, tahan, jangan takut, tahan jangan takut demi ngebuang yang menghalangan ini. Jadi sampai keingetan terus itu. Jadi mandi nggak lihat ke atas karena udah tahu pasti ini si Nyai Kunti ini gitu. Tapi terus bersuara ya? Terus bersuara, ada hampir 4 kali lah. 4 kali ya, benar 4 kali bersuara. Mandi beres, harumnya itu masih tercium harumnya, harum melati itu. Nah udah kayak gitu beres, tinggal sumur kelima, nyari lagi menuju sumur kelima. Menuju ke sumur kelima. Di sumur kelima, kelihatannya sumur, terus ada apa, tiang buat ini timbaannya gitu. Ada yang lagi nimba kan, timbaannya dulu teh suka bunyi ya, gitu. Dari jarak hampir 5 meter udah kedengaran itu yang nimbanya. Kayak cewek itu lagi nimba, pakai kebaya, pakai ke bawahnya samping gitu. Nimba gitu. Udah saya hampir nggak kuat ngelihat sosok itu nggak kuat. Balik arah lah, nyari arah lagi, bukan balik arah ke arah sumur yang tadi. Itu sosok tuh manusia atau apa? Kelihatannya kayak manusia, tapi malam-malam sekitaran jam 1-an itu, 12:30 jam 1 lah ya ada. Di sekeliling itu ada rumah nggak? Nggak ada itu, karena kan dulunya bekas kampung itu. Tempat itu tuh bekas kampung, ada yang nimba. Jadi takutnya gimana? Putar arah tuh, balik arah tuh. Takut saya tuh ngeganggu dia gitu. Dia kan lagi nimba. Ya sambil ketakutan juga gitu ya. Bukan takut ngeganggu gimana. Iya emang takut ngeganggu, terus takut dia tuh siapa gitu. Langsung lah, nggak jadi lagi nyari sumur. Udah saya gagal sih. Memutuskan untuk gagal. Soalnya nggak kuat, banyak rintangannya, banyak cobaannya di sini. Baliklah ke arah motor. Alhamdulillah di perjalanan nggak ada apa-apa, meskipun itu melewati kebun bambu. Kebun bambu kan masih banyak kebun bambu di kampung saya itu. Kebun bambu itu lewati. Alhamdulillah aman di perjalanan, meskipun banyak gangguan juga, tapi gangguannya jauh, suara-suara doang, nggak terlihat wujudnya. Ya berarti kan aman ya, nggak apes gitu ya. Itu kata orang Sunda mah, aman orang tenempo etsi eta berarti orang tak apes. Itu ge oke tak apes gitu di perjalanan eta teh. Alhamdulillah gitu aman. Sambil telanjang, ditutupan ku iya apa sama ember, tutupin sama ember. Ininya putar ke motor, nyampe lah ke motor. Tiba-tiba motornya kempes, ban belakangnya kempes. Taunya kempes dari mana? Pas mau jalan, udah ada jarak berapa meter. Itu bawa motor dalam kondisi telanjang. Udah pakai baju itu. Oh, alhamdulillah jadi udah pakai baju. Pas nyampe ke motor, ya pakai baju dulu. Pakai baju dulu Baru nyalain motor. Jarak berapa meter, motornya kempes. Kok gini amat ya rintangannya dan cobaannya. Pulang lah sambil nuyun motor itu. Di perjalanan dari sumur melewati pohon bambu ke motor, nggak ada yang ngikutin. Yang ngikutin itu dari pertama masuk sumur nggak ada. Pas di motor, pas nuyun motor ada yang ngikutin. Nggak tahu siapa itu. Nggak pengen nengok lagi karena udah ketakutan di sumur yang terakhir tadi itu yang diputuskan gagal. Sambil nuyun motor ada yang ngikutin lagi. Sampai tuh merinding, sekarang juga merinding.
Sekarang merinding. Merinding sekarang, merinding. Berarti ngikutin berarti sekarang. Nggak tahu, alhamdulillah mudah-mudahan enggak sekarang mah gitu. Dari tempat nyimpan motor ke rumah, dari sumur ya, dari sumur ke rumah hampir ada 3 km. Hampir Sambil 3 km. ngayun motor itu pulang ke rumah, cobaan begitu berat banget ini. Nanjak turun jalannya dulu kan belum di apa pakai aspal gitu ya, pakai Super batu lah. iya, pakai masih batunya batu besar gitu, masih kali itu apa ranjul lah gitunya, coba saya Sunda mah ranjul. Bergelombang ya. Ya banyak gelombang-gelombang gitu. 3 km itu nuyun. Mau nyampe rumah, nengok ke belakang udah nggak ada. Di perjalanan diikutin terus itu dia. Yang ngikutin dari tadi itu ya, dari jam 12 itu, dari mau ke sumur, pas mau ke rumah nengok nggak ada. Di jalan mah ada itu, masih ada. Kan sambil berpikir lagi, siapa sih gitu ya sosok itu teh? Ya. Siapa sih? Siapa? Udah nyampe rumah, tidur lah, udah tidur lah. Sambil mau tidur juga, gimana ini gulasahan gitu ya. Iya. Gelisah. Mau tidur juga sampai kepikiran. Terus ada kejanggalan lagi. Kejanggalan lagi nih. Kejanggalan laginya gimana? Pas pada bangun tidur pagi-pagi nih. Terus mau berdiri, nengok, lah kok ada sesajen gitu. Nah udah gitu teh, siapa sih? Dalam hati tuh berkata, siapa sih yang naruh sesajen di kamar gitu kan? Kan saya ini normal, nggak sakit, nggak gimana gitu kan? Apakah saya udah mati gak apa gimana gitu kan? Langsung nyari si ibu, bu kenapa ini di kamar ada sesaji? Siapa yang nyimpen itu sesaji di kamar gitu? Ibu kan? ngeliat juga? Emang lihat itu ada. Kata ibu Iya. ngeliat juga. Nggak tahu atuh siapa itu yang nyimpennya. Lah siapa lagi ya tuh bu? Tanya ke si bapak. Pak saha iya nu nenden iya. Tahu nggak tuh? Tuh apa? Bapak Kata juga si, nggak tahu. Nggak tahu. Kata si bapak juga nggak tahu. Aneh itu aneh. Jadi ibu bukan, bapak bukan. Bapak bukan. Tapi emang bisa dipegang itu. Dalam Jelas apa? barangnya ya. Dalam nampan itu. Nampan. Kan, iya nampan. Jelas itu. Ada feel sesajen itu. Dari teror itu ya, jadi kejanggalan itu, kok ada kejanggalan kayak gini gitu kan. Nah udah kayak gitu dibawalah, bangun tidur, belum mandi lah, udah apa sih gitu kan, bawa keluar, ditelepon lah sesaji itu. Dan nggak tahu itu apa maksudnya gitu kan. Dan siapa yang naruh juga di situ. Akhirnya dibuang. Nah jelang beberapa hari lagi saya bertanya-tanya itu ke paranormal yang beda. Bertanya-tanya, jadi gimana sih ini, ada apakah gitu ya? Paranormal yang berbeda, bukan paranormal si ibu itu, bukan. Berbeda. Terus bertanya-tanya, di kampung kan disebutnya Ki-nya gitu. Ki, gimana sih ini saya gitu kan, kemarin ngantar temen, terus apa, disangkanya saya yang mau konsultasi ke paranormal, atau udah kamu mah salah paranormal sih. Emang gimana ya, kalau paranormal yang benar ya kayak gitu, harusnya gimana nih, jodoh mati bahagia cilaka itu udah yang ngatur sama yang maha kuasa. Kamu udah percaya aja sama yang maha kuasa. Emang kamu itu ada yang ngikutin. Jadi dari leluhur katanya gitu ya. Emang ada gimana nggak tahu apa, mendampingi atau nggak tahu kenapa kan di kampung mah masih ada ya yang kayak gitu. Yang diikutin sama buyut-buyutnya, nggak tahu diikutin ya leluhur gitu kan. Oh kayak gitu ya Ki. Iya kalau kamu itu, jadi kamu santai aja lah, intinya percaya aja yang sama yang maha kuasa. Hayang boga jodoh ku ada kumaha mah. Yang penting mah sekarang mah kamu teh usaha kerja. Kalau nemu cewek itu ya sayangin si ceweknya, terus di apa, bahagiain. Jangan main cewek yang lain gitu ya. Oh iya ya.
gitu. Nah udahlah pulang dari situ, beres lah. Ya ketemu teman saya itu yang namanya si Acep. Mana cina kamar geus apa itu ngalakukeun eta 7 sumur gitu. Teuing lah anjing. Tahayul gitu mah. Tahayul kumaha? Teuing loba godana, banyak godaannya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dia bilangnya. Tah terus kenapa kamu kemarin ngajakan saya ke paranormal? Iya. Bukan dia yang ngajak ya? Iya, dia yang ngajak. Makanya minta antar itu. Saya juga coba-coba. Karena si Acep itu udah diputusin sama si ceweknya. Oh. Iya. Jadi coba-coba ke paranormal. Coba-coba ke paranormal. Udah diputusin ceweknya gitu kan. Kayak gitu ya. Nah tuh nggak bilang dari awalnya gitu kan. Kan kamu nggak suka nganter. Kalau bilang dari awal mau kemana-kemana gitu kan, emang saya nggak mau nganter gitu kan, nggak suka lah gitu. Kalau mau disuruh anter kemana nggak suka. Udah bilang alhamdulillah itu kan si Acepnya seperti menjebak saya gitu. Iya. Kayak cewek itu lagi nyoba pakai kebaya, pakai ke bawahnya samping gitu nimba gitu. Udah saya hampir nggak kuat. Kang Irwan, jadi dari kisah yang Kang Irwan sampaikan ini Ya, apa nih, pesan apa nih yang mau disampaikan untuk kita semua, untuk sobat malam mencekam? nah pesan dari saya pribadi ya, dari Wan Jepret Irwan gitu ya. Kalau ingin benar-benar mencari cewek itu jangan pakai hal-hal yang mistis kayak gimana lah ya. Intinya mah kita usaha yang benar, giat, kerja keras. Dan kalau udah nemu cewek itu jangan disia-siakan, jangan dikasari, disayangi dan diperlakukan seperti ibu kita sendiri. Dibahagiakan gitu ya. Intinya kata si paranormal yang satu lagi kebahagiaan, celaka, mati, dan jodoh itu udah yang ngatur sama intinya pada yang maha kuasa. Pesan dari saya kayak gitu. Intinya jangan disia-siakan si cewek itu, ya menyanyiakannya gimana, jangan cari yang lain gitu, jangan disakiti, perlakukanlah seperti ibu kita sendiri. Nah berarti alhamdulillah sekarang Kang Iwan sudah ada ya pacar ya? Alhamdulillah ada ya? Alhamdulillah pacarnya, mudah-mudahan itu yang saya yang sedang saya hadapin, pacar saya itu jodoh saya, mudah-mudahan itu jodoh saya, dan kedepannya sampai menikah dan sampai akhir kakek nenek gitu. Iya. Nah ini kalau seandainya nih pacar Kang Irwan ini nonton nih, apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Kalau seandainya pacar Kang Irwan ini lagi nonton, iya gitu. Intinya apa yang mau disampaikan? Intinya kamu tuh jangan cari lagi lelaki lain. Jangan satset gitu ya. Zaman sekarang kan satset. Oke. Intinya jangan kayak gitu. Cobalah untuk setia. Emang dulu juga ya, Kang. Banyak yang satset enggak? Iya, banyak. Tetap kita harus satu tujuan. Coba untuk setia. Ya, tujuan setia, intinya setia lah ya. Nah mudah-mudahan nyaah Kang, bogoh masa kedeng, bogoh itu sebentar, tapi sayang ya, sayang itu selamanya. Kalau cinta itu bisa berubah, tapi kalau rasa sayang itu akan insya Allah lama ya, mudah-mudahan, amin ya. Kita berdoa nih dari tim Malam Mencekam juga mendoakan semoga Kang Irwan dan pasangannya itu bahagia dan abadi ya. Amin. Kita berdoa selalu ya. Oke sobat Malam Mencekam sekalian, itulah kisah yang disampaikan oleh Kang Irwan mengenai pengalaman pribadinya. Dan saatnya kita akan memberikan ke Kang Irwan sebagai kenang-kenangan karena sudah menjadi narasumber, yaitu kaos dari Malam Mencekam. Saya serahkan nih Kang Irwan. Oh iya, makasih ini ya. Terima kasih sudah hadir di Malam Mencekam. Makasih. Semoga abadi dan bahagia. Amin. Baik sobat MM sekalian, itulah tadi kisahnya
Dan saya di sini Yudi bersama tim Malam Mencekam yang berada di lokasi kafe di Pangandaran. Pangandaran ya. Tepatnya di Sunway Sunday. Dengan menu burgernya yang sangat luar biasa. Kita pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.